Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, setiap manusia mengharapkan meninggal dengan husnul khotimah dan masuk surga. Bagi orang yang memiliki banyak amal soleh yang dilakukannya dengan ikhlas, ia akan masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, muslim yang mempunyai dosa akan terlebih dahulu singgah di neraka dan nantinya akan masuk surga setelah mempertanggungjawabkan kesalahannya selama hidup di dunia. Selagi ia masih beriman pada Allah dan Rasul-Nya, maka ia kelak akan dimasukkan ke surga. Sahabat Buya Milenial, tidak ada satupun umat manusia di dunia ini yang tidak ingin masuk surga. Pasti semua sangat mengharapkan dan berusaha melakukan amal perbuatan, amal kebaikan yang dapat menjadikannya ahli surga dan ditempatkan di surga terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah manusia pertama dan terakhir yang masuk surga? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Manusia yang pertama masuk surga. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta agar dibukakan. Sang penjaga pintu bertanya, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Kemudian penjaga ini menyatakan, "Aku diperintahkan untuk membuka karenamu. Tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang pertama mengetuk pintu surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliau pertama masuk surga. Saya orang yang pertama masuk surga di hari kiamat dan bukan untuk sombong. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tambahkan, bukan untuk sombong. Beliau tambahkan demikian untuk menegaskan bahwa beliau cerita semacam ini untuk menanamkan keyakinan tentang berita tentang akhirat. Artinya, siapapun wajib meyakini bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Lalu, siapakah manusia terakhir masuk surga? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan perihal gaib di akhirat kelak, tertawa sekaligus menangis ketika mendengar salah satu kisah akhirat, yakni tentang penghuni surga terakhir. Terdapat beberapa hadis sahih yang menyatakan tentang adanya orang yang masuk surga terakhir. Hanya saja dalam hadis itu sama sekali tidak disebutkan nama orangnya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kejadian di akhirat dalam hadis yang sangat panjang. Kemudian beliau bersabda, "Kemudian setelah Allah menyelesaikan keputusan di antara para hamba dan tinggallah seseorang antara surga dan neraka, dan dialah penghuni neraka yang terakhir masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dikisahkan terdapat seorang yang berada di neraka. Ia terus berusaha melewati dahsyatnya panas api neraka. Terkadang ia mampu berjalan kaki, namun sesekali terjatuh telungkup. Seringkali hangus dibakar api neraka. Jatuh bangun, ia berusaha melewati siksaan demi siksaan. Acap kali berhasil selangkah, ia mengharap bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tertatih dan dalam waktu yang lama, ia pun berhasil meninggalkan neraka. Segera ia berseru, "Segala puji Allah yang menyelamatkanku darimu, hai neraka." Tentu saja dia bersyukur karena tak ada yang mampu melewati neraka kecuali dia. Namun keluar dari neraka bukan akhir dari penderitaan atas hukuman bermaksiat di dunia. Ia masih merasakan panas yang sangat dan begitu kehausan. Ia pun melihat sekeliling dan tertuju pada sebuah pohon. Namun jaraknya sangat jauh. Ia pun meminta kepada Allah agar mendekatkannya. "Ya Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya," pinta orang itu.
Allah pun bertanya padanya, "Wahai cucu Adam, jika aku dekatkan engkau ke pohon itu, apa engkau akan meminta hal lain lagi kepadaku?" Orang itu pun segera menjawab, "Tidak, wahai Robku, aku berjanji tidak akan meminta hal lain." Ujarnya yang tak sabar menikmati keteduhan di bawah pohon setelah sekian lama dihukum di neraka. Saat itu pohon yang di hadapan matanya sangat menggiurkan. Allah pun mengabulkan permintaannya. Ia pun berada di pohon itu, kemudian segera meminum air darinya. Namun setelah itu, ia kembali melihat sebatang pohon yang lebih rindang dan indah dari pohon pertama yang telah ia berteduh di bawahnya. Melihatnya lupa sudah janjinya. Ia kemudian meminta pertolongan Allah agar didekatkan pada pohon kedua itu. "Wahai Allah, mohon dekatkan aku ke pohon itu. Aku ingin berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Aku tidak akan meminta hal lain lagi," pintanya. Allah pun berfirman, "Hai cucu Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta hal lain?" Orang itu pun menjawab, "Iya benar ya Allah, tapi kali ini saja aku benar-benar tidak akan meminta hal yang lain lagi," pintanya dengan merengek. Allah pun memaklumi dengan kasih sayangnya. Allah mendekatkan orang itu ke pohon kedua. Orang itu pun dapat berteduh di pohon yang jauh lebih indah dan rindang dari pohon pertama. Namun ternyata pohon kedua itu berada dekat dengan pintu surga. Setiba di pohon tersebut, ia mendengar suara penghuni surga yang diliputi kebahagiaan. Apa daya, ia tak kuasa ingin memasukinya. Lagi ia melanggar janjinya dengan Allah. Ia kembali meminta kepada Allah. Ia ingin agar Allah memasukkannya ke dalam surga. "Ya Allah, ya Rob, masukkanlah aku ke sana," pintanya, menunjuk pada surga yang kenikmatannya tak pernah terbayang oleh manusia di bumi. Allah Ta'ala pun kembali berkata, "Hai cucu Adam, hal apa yang membuatmu puas? Apakah engkau ingin aku berikan dunia dan segala isinya?" Orang itu pun menjawab, "Ya Tuhanku, apakah engkau tengah mengejekku? Tentu saja engkaulah Tuhan pemilik alam semesta," ujarnya. Allah pun tertawa seraya berfirman, "Aku tidak mengejekmu, tapi aku maha kuasa mewujudkan apa yang engkau inginkan." Maka dimasukkanlah orang itu ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ia pun berkumpul dengan hamba Allah yang lain yang tidak pernah menyekutukannya. Dia pun menjadi orang terakhir yang masuk surga, sang penghuni surga terakhir. Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud tertawa saat menceritakan pada sahabat Rasulullah yang lain. Beliau tertawa saat mengisahkan bagian si penghuni surga terakhir yang menginginkan surga. Saat bagian si penghuni surga terakhir berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah engkau mengejekku? Tentu saja engkaulah Tuhan pemilik alam semesta." Ibnu Mas'ud pun tertawa. Ia berkata kepada orang-orang yang mendengar kisah itu, "Apa kalian ingin bertanya mengapa aku tertawa?" Para sahabat lain pun menjawab, "Iya, mengapa engkau tertawa?" Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Karena aku melihat Rasulullah SAW tertawa saat mengisahkan hal yang sama." Saat mendengar kisah itu Rasulullah, aku pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa?" Beliau pun menjawab, "Karena Tuhanku, Tuhan seluruh alam, juga tertawa," sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa lelaki itu nanti yang dimaksud sebagai penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Kisah tentang sang penghuni surga terakhir yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah, banyak hikmah yang dapat kita petik, terutama tentang sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Allah Al-Ghafur berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Oleh karena itu, mari berlomba meraih rahmat dan ampunannya yang maha luas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, berbicara mengenai surga dan segala kenikmatannya merupakan perkara gaib
yang sebagai seorang muslim tentu kita harus meyakini dan mempercayainya. Surga dan neraka adalah kepastian. Keduanya diciptakan untuk dua golongan manusia yang berbeda. Surga diciptakan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, sementara neraka diciptakan bagi mereka yang syirik, musyrik, dan munafik. Surga adalah rahmat, surga adalah kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan semua kebaikan yang dikehendaki oleh para penghuninya. Sementara neraka adalah azab, kepedihan, darah, duka, nestapa, dan lara. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan neraka. Semoga video ini bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk meningkatkan amal perbuatan, berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.